Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih seputar pembahasan Saiful Karim ya. Sama halnya seperti Panji Gumilang. Dahulu itu para YouTuber muslim butuh waktu sekitar 3 bulan lebih konsisten membahas Panji Gumilang hingga sampai akhirnya diproses. MUI turun tangan, Kementerian Agama turun tangan, berujung pada polisi juga turun tangan. Kalau Saiful Karim ini entah butuh waktu berapa lama kita bahas, yang jelas ya kita bahas aja terus menerus ya teman-teman untuk membentengi akidah umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan Saiful Karim. Katanya sih Saiful Karim dia ngaku udah nyantri sebanyak 100 kali katanya. Saya nyantri kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren. Semua pesantren sudah saya masuki. Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat khusyuk di pesantren. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren. Masya Allah ya, dia mengaku mondok di 100 pesantren, dan dia juga bilang bahwa dia tidak menemukan sholat yang khusyuk di pesantren. Kira-kira antum-antum percaya nggak dia mondok di 100 pesantren? Kalau saya pribadi, mohon maaf ya, agak meragukan. Kalau saya terus terang aja ya gak percaya teman-teman ya. Ngaku udah nyantri 100 kali di 100 pondok pesantren, tapi Al-Qari'ah aja gak paham. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Padahal katanya dia juga sudah baca Al-Quran 1000 kali loh. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu. Ada lagi satu pengakuan Saiful Karim yang bakalan buat kalian geleng-geleng kepala. Bukan hanya pengakuan nyantri 100 kali, baca Al-Quran 1000 kali. Berikutnya ini adalah pengakuan yang benar-benar bikin kalian geleng-geleng kepala. Katanya dia itu bisa tahu kapan orang mati. Jadi dia bisa menebak kapan orang mati nih. 95% akurat katanya. Coba kita simak ya. Akhir-akhir ini saya bukan GR ya. Saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Sekali lagi mohon maaf. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Waduh. Ya, dia bisa baca seseorang punya selingkuhan apa enggak. Dia bisa baca orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Katanya dia diberi kemampuan. Entah siapa yang beri kemampuan seperti itu. Dan akurasinya 95%. Waduh. Kok dia tahu angkanya akurasi 95%? Itu taunya dari mana tuh? Ukurannya dari mana kan? Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal? Oh. Tahun berapa? Gak akan saya sampaikan. Sampai orang kapan meninggalnya pun dia ngaku bahwa dia tahu tanggalnya kapan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya reaksi dari channelnya Udah Awak Channel, Ustadz Noverdi. Beliau sudah memberi bantahan terkait pengakuan Saiful Karim yang ngawur ini ya. Coba kita simak videonya. Luar biasa kemampuan baru dari Saiful Karim ini. Bisa mengetahui seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bahkan bisa mengetahui kapan seseorang meninggal. Dan itu akurasinya 50% kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahui yang gaib, bahkan mengetahui kematian. Kalau firasat kematian memang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Namun untuk memastikan 95% akurasinya itu tidak mungkin. Ketahuilah ya ikhwah, Allah telah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali itu hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui kematian seseorang, yang mengetahui persis seseorang itu seperti apanya. Nah, inilah kemampuan Saiful Karim baru-baru ini pengakuannya. Ya, ketahuilah ikhwah,
kemampuan yang seperti ini hanya dimiliki oleh para dukun. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam Syarah Muslim An-Nawawi halaman 232 juz 10. Beliau mengatakan orang yang mengetahui masa yang akan datang kemudian mengetahui rahasia-rahasia itu adalah dukun, kata Imam Nawawi. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwa beliau mengatakan al-kahinu walladhi yakhbaru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa da'i ma'rifatul asrar. Jadi orang yang mengetahui, mengkabarkan peristiwa-peristiwa yang masa yang akan datang, kemudian mengetahui rahasia-rahasia, ini adalah perbuatan dukun, kata Imam Al-Baghawi. Saudaraku, sekali lagi kita tegaskan, yang mengetahui alam nyata dan alam gaib yang mutlak milik Allah. Ya, lama-lama bisa aja Saiful Karim ini nanti ngaku nabi gitu kan. Sebenarnya metode seperti ini tuh metode lama teman-teman ya, ngaku-ngaku dispesialkan oleh Allah, punya karomah lah, bisa ini, bisa itu, bisa tahu kapan orang mati. Ini adalah metode lama yang sudah sering digunakan oleh orang-orang ataupun perdukunan yang memang mau meraih keuntungan dari pengikut-pengikutnya. Tapi sejauh ini kita belum tahu juga teman-teman ya, apa sebenarnya motif Saiful Karim mengaku-ngaku seperti itu, bisa mengetahui kapan orang mati teman-teman ya, dan ajaran-ajarannya juga penuh dengan penyimpangan ya. Kita sampai saat ini belum tahu apa motifnya. Adakah motif memang sengaja untuk menyesatkan umat, atau memang Saiful Karim ini nggak nyampe ilmunya tapi dia sok tahu ngajar agama. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya meminta kepada MUI untuk segera menindaklanjuti ini, mengevaluasi lagi kajian-kajiannya Saiful Karim. Sejauh ini MUI yang kita tahu hanya memberikan keterangan di media agar orang-orang berhenti mengaji ke Saiful Karim teman-teman ya. Kita berharap MUI tidak hanya memberikan pernyataan melainkan bertindak langsung sebagaimana dahulunya juga Panji Gumilang ditindak langsung, adanya investigasi ke pondok pesantrennya Panji Gumilang. Oke, kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Pantau terus bagaimana perkembangan mengenai Saiful Karim ini, tindakan dari MUI maksud saya ya. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.